Ada suatu masa menyelenggarakan tirakatan Agustusan itu menjadi tindakan subversif. Masa itu adalah pada saat Orde Baru saja selesai melakukan operasi tumpas kelor atas apa yang mereka sebut dengan G30 SPKI. Dan rezim penumpas sedang melakukan konsolidasi. Namanya konsolidasi repelita pembangunan. Dan itu terjadi pada periode awal 70-an. Jadi teman-teman sekalian, di tahun 70-an awal itu adalah saat negara ngajuin utang baru di Amerika untuk membangun tubuh militer yang sedang capek-capeknya ngurusin keamanan dan ketertiban. Dan penyair dan manusia teater yang bernama W.S. Rendra ada dan hadir tepat di siklus awal konsolidasi itu. W.S. Rendra tidak perlu butuh waktu sampai 2 dekade, 2 periode sebuah rezim berkuasa untuk sadar dan berkata ada yang tidak beres dengan rezim baru 5 tahun mendongkel Soekarno ini. Mengapa junta militer ini tidak beres? Orang tirakatan saja ditangkapi. Nah, apa sejatinya isi konten tirakatan Rendra itu? Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator partikelir dari Warung Arsip, Jas Merah, Mojok, serial, fragmen Siksa Orba, Rendra ditangkap, Rendra ditahan. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Berita penangkapan W.S. Rendra itu sesungguhnya hanya sekolom kecil saja di halaman depan koran Pelopor Baru tanggal 18 Agustus 1970. Judulnya Dramawan W.S. Rendra ditahan. Paragraf awal berita itu padat sekali. Hanya satu tarikan kalimat. Rendra yang sastrawan, Rendra yang dramawan, Rendra yang baru saja menikah, Rendra yang lock out dari Katolik dan lock in ke Islam, dan Rendra yang itu semua ditangkap oleh komando Garnisum Ibu Kota. Dan Rendra nggak sendirian ditangkap. Ada 2 temannya sesama orang teater yang juga turut diambil. Namanya Azwar A.N. dan Marajuni Hutasuhud. Dan bukan hanya seniman ditangkap malam itu. Syahrir yang mahasiswa ekonomi UI juga ditangkap oleh polisi militer. Karena apa? Karena nempelin plakat-plakat tanpa izin di sekitar Menteng. Rendra memang dibebaskan setelah 12 jam meringkuk dalam tahanan Kodim Jakarta Pusat. Apa sesungguhnya masalahnya? Sejatinya, teman-teman sekalian, ini adalah tipiring politik. Tindak pidana ringan politik. Kayak pelanggaran lalu lintas itu loh. Apa yang telah dilakukan Rendra sesungguhnya? Ya itu tadi, tirakatan. Bersama 10 seniman di Jalan Tamrin Jakarta Pusat, di Wisma, dulu namanya Wisma Warta, sekarang Wisma Antara, mereka menggelar tirakatan tanpa panggung. Isinya dalam bahasa Rendra, kami itu cuma duduk-duduk di rumput di pinggir Jalan Tamrin, bayangkan. Duduk-duduk di rumput di pinggir Jalan Tamrin. Sesederhana itu ngadain tirakatan. Tetapi konten tirakatan ini yang kemudian menjadi polemik yang sangat panas. Anda bayangkan saja, saat sebuah rezim baru saja merayakan kemenangan hebat, memberantas dalam tanda kutip ya. Saya nggak mau nyebut pembantaian massal, karena biarlah itu istilah dari John Rosa. Setelah rezim Harto memberantas, menumpas dan menggiring ribuan orang seniman, budayawan, akademisi, aktivis, sastrawan, petani, nelayan, prajurit, pokoknya hampir semua profesi digiring ke kerak nasib hina, sehina-hinanya sebagai manusia. Nah, ada sekelompok pemuda, mahasiswa, sekelompok jurnalis, orang seni yang ngomongin korupsi.
Dan itu menurut rezim sangat-sangat tidak pantas. Nggak elok. Kan mestinya pujian. Mestinya pujaan bagi para serdadu yang pulang dari Baratayuda. Malah diolok-olok, malah dituduh macam-macam. KAK, Komite Anti Korupsi. KAK, Tirakatan Anti Korupsi. Nama kelompok ini memang agak serem, tapi ini hanya sekelompok kecil sebetulnya. Tapi reaksinya yang besar. Bayangkan, baru saja mulai membangun, langsung ditonjok dengan isu korupsi. Oleh anak kemarin sore lagi. Isu itu memang ada. Yang paling banyak dikenal adalah korupsi minyak Pertamina dari kaki tangan Jenderal Besar Soeharto, Ibnu Sutowo. Tuduhan yang kemudian mengantarkan Koran Indonesia Raya dan Mukhtar Lubis ke pinggir jurang. Supaya tidak menjadi lumrah bahwa menuduh anti korupsi, menuduh korupsi menjadi kebiasaan baru, mestilah dicegah dari sejak benih, dari sejak dini. Maka seluruh alat negara dipakai untuk mengadang jangan sampai tirakatan ini ada dan diadakan. Saya mengumpulkan clipping-clippingnya dan reaksinya ramai betul seperti umbul-umbul Agustusan yang mulai dipasang pada awal bulan Agustus. Laksus, pelaksana khusus Pangkop Kamtibda Jakarta Raya langsung ngasih ancaman. Tahu sendiri resikonya. Sudah bersiap mereka menghadang dengan soal perizinan. Menteri Agama dari NU, Kiai Haji Muhammad Dahlan, jauh hari sudah ngeluarin ultimatum. Malam tirakatan itu klinik dan Pak Menteri setuju memberantas korupsi. Tapi kenapa harus tirakatan? Kenapa harus mengadakan acara-acara klinik? Pangdam Jakarta Raya, Mayor Jenderal Poniman, ngancem, hati-hati ya, tirakatan atau apapun bentuknya rawan resiko. Mari pertinggi kewaspadaan. Di Bandung, Kodam Siliwangi setuju memberantas korupsi, tetapi pemberantasannya harus dijalankan menurut konsep yang pragmatis. Saya ulangi, harus dijalankan menurut konsep yang pragmatis. Selanjutnya, nah ini dia, malam tirakatan akan mudah mengundang PKI. Gitu. Lagi, Menteri Luar Negeri Adam Malik bilang, tirakatan boleh, tapi sebaiknya jangan di ruang publik. Tapi lakukan di masjid, di gereja, di taman makam pahlawan, di kuburan. Karena memang tujuannya adalah menyepi. Itu kata Menlu Adam Malik. Mungkin karena kurang koordinasi, malah bertabrakan dengan pendapat Menteri Agama. Kan tirakatan itu klinik. Ngapa diadakan di masjid? Pada akhirnya Bang Ali, Gubernur Jakarta Ali Sadikin, kemudian bilang bahwa malam tirakatan oleh Komite Anti Korupsi itu nggak perlu, kata dia. Kasih dong kesempatan pemerintah melaksanakan follow up. Dengan kata lain, Gubernur ingin bilang berhusnuzon lah ke pemerintah. Komisaris Jenderal Polisi Hugeng setuju tirakatan anti korupsi. Kalau bisa tirakatannya di Gunung Gajah. Artinya bila tetap nekat harus berhadapan dengan aparat keamanan. Lalu apa tanggapan Presiden Soeharto soal tirakatan anti korupsi oleh seniman Rendra dan kawan-kawannya, oleh Syahri dan kawan-kawan mahasiswanya ini? Oh, boleh. Dari segi hukum Presiden setuju. Itu kata Presiden ketika mereka bertemu dengan anggota Komite Anti Korupsi di awal Agustus 1970. Secara hukum dibolehkan, tapi ya kata Soeharto, hati-hati. Malam tirakatan itu jangan sampai dieksploitasi, dieksploitir. Saat bertemu Presiden itulah pemimpin komite bilang peserta tirakatan itu jumlahnya 500.000 orang manusia. Mereka nanti bakal datang dari Surabaya, Jogja, Bogor, Bandung, dan tentu saja tuan rumah Jakarta. Intinya, kata Presiden Soeharto, boleh tirakatan. Nah, lain ucapan Presiden, lain pula sikap pejabat di bawahnya. Lain ucapan Panglima, lain pula ucapan senopatinya.
The Smiling General itu sesungguhnya adalah the man of contradiction. Sosok yang serba-serba sebaliknya. Senyum di depan, menyeringai di belakang. Dan dramawan Rendra, sastrawan W.S. Rendra dibui semalam di Kodim Jakarta Pusat. Padahal dalam pernyataan Rendra, kami itu kan cuma duduk-duduk loh di rumput di pinggiran Jalan Tamrin. Dan yang jelas 500.000 orang itu nggak pernah ada. Apa pesan tersirat dari peristiwa itu? Rendra sebagai seorang penyair, sastrawan, teaterawan, sudah mencium gelagat awal sebuah rezim yang sedang melakukan konsolidasi kekuasaan. Rezim yang sedang membangun citra diri merakyat dan sederhana. Citra kelihatan merakyat dan sederhana itu jelas bertabrakan dengan isu anti korupsi yang secara nalar junta militer, elitis, dan serakah. Bagaimana pencitraan merakyat itu diselenggarakan? Nah, itu kan pertanyaannya. Saya kasih lihat Anda clipping yang ini. Coba. Presiden tidur semalam di rumah warga di Jember sana itu. Oke. Presiden mengunjungi pesantren di Jombang, pindah lagi di Jombang. Acara ke daerah-daerah itu adalah program kunjungan presiden yang diam-diam, jadi diselenggarakan diam-diam, yang dinamakan incognito. Oke, dalam bahasa kekinian, belusuan. Dalam bahasa kekinian pula, itu yang disebut dengan belanja masalah. Program Citrawi Incognito itu program yang memupur diri sebagai pemimpin yang luar biasa merakyatnya itu berlangsung di tengah sekelompok anak muda dan mahasiswa semacam Rendra, semacam Syahrir sedang mengkonsolidasikan isu korupsi. Sekali lagi, Rendra adalah selapisan kecil kelompok intelektual yang mencium bau busuk rezim yang sedang berdandan, termasuk kelak mendandani dirinya sebagai pemerintahan dari sekelompok pejabat yang hidupnya sederhana. Masih ingat yang itu loh, outfitnya murah. Ya, ada kan pernah itu adu outfit murah itu. Mana yang lebih Tanah Abang dibanding yang lain itu. Yang mengatakan dirinya enggak berjarak dengan rakyat kebanyakan. Pada hari keagamaan, religius betul ini. Pada hari Idul Adha atau 12 hari sebelum kerusuhan besar membakar Jakarta yang kemudian dikenal dengan Malari, Presiden Soeharto ngasih tausiah kepada seluruh rakyat Indonesia untuk hiduplah hemat. Jangan nambah-nambah jurang antara kaya dan miskin. Apa pesannya? Pesannya jelas, ini rezim pro rakyat. Anti investasi yang memiskinkan rakyat. Dan kehidupan pejabatnya, kehidupan birokratnya, kehidupan jenderal-jenderalnya, semuanya sederhana, semuanya hemat, nggak glamor, nggak lux. Jadi begitulah. Ingat sesuatu kan? Nah, 11-12. Ayo, coba unjuk jari. Siapa yang pernah tersesat jalan dengan model-model pencitraan beginian dan terlambat sekali sadar dari maut gendamnya, maut dari si juru hipnosis. Dan saya yang angkat tangan pertama. Dari penyair W.S. Rendra, teman-teman sekalian, kita bisa belajar bagaimana menangkal sejak awal sihir politik dari tukang-tukang tenung yang jahat. Dari penangkapan dan penahanan gara-gara tirakatan Agustusan ini menjadi awal dari Rendra yang kemudian menjadi langganan pemboikotan pentas teater. Dan bahkan ditangkap tentara saat membacakan puisi di Taman Ismail Marzuki. Kapan-kapan kita bahas soal itu. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator Partai Clear dari Warung Arsip, dari Galeri Tiga Rupa di Kabupaten Sleman di Yogyakarta, Jas Merah. Sampai jumpa di fragmen Siksa Orba berikutnya.